Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita dan harapan kita di segmen terakhir ini adalah kita sudahi sajalah perpecahan, kita sudahi saja kebencian-kebencian. Katanya kalau kita menanam kebaikan, generasi yang akan datang juga kebaikan juga yang mereka dapatkan. Kebencian hari ini, generasi yang akan datang kebencian juga yang mereka dapatkan. Hanya karena satu kasus hukum ini, Indonesia seakan-akan jadi terpecah-pecah, apalagi di sosial media begitu ya Bang Henry. Ini harus ada untuk meluruskan masyarakat, pemirsa semua yang menyaksikan saat ini. Bang Henry melihat dari sosial politik bahwa sudah cukuplah permusuhan itu karena masalah ini kita tunggu saja besok vonisnya kita terima dengan sebagai warga negara yang baik untuk masalah hukum di Indonesia begitu. Silakan. Saya yakin semua masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat di Jakarta, itu menginginkan hasil seadil-adilnya lah besok. Sehingga kembali normal lagi kehidupan kita ini. Termasuk yang bukan warga Jakarta, tapi terus ikut-ikutan panas. Itu banyak tuh yang konyol-konyol begitu. Jadi sehingga akhirnya membuat situasi ini benar-benar lebih panas. Nah, kalian Presiden Jokowi sebetulnya kan bertemu langsung dengan masyarakat. Beliau pasti paham betul apa yang terjadi dengan masyarakat saat ini. Kemampuan beliau melakukan belusukan kemudian berbincang langsung dengan rakyatnya harusnya bisa dimanfaatkan untuk mengurai kasus ini dan menyelesaikan kasus ini serta mengembalikan Indonesia seperti sedia kala. Nah, yang paling penting juga adalah bagaimana negara mengidentifikasi kepentingan-kepentingan yang dibalik ini. Baik itu kepentingan dalam negeri maupun kepentingan yang mungkin juga melibatkan elemen-elemen internasional. Dan saya yakin kemampuan negara kita ini bisa mengetahui sampai situ. Kepentingan-kepentingan ini kan akhirnya bisa kemana-mana. Jadi tidak hanya masalah adil atau tidak adil, masalah hukum dan keinginan masyarakat saja, tapi ini masalah kepentingan yang lebih besar dari itu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus konekkan ini dengan beberapa kejadian politik yang terjadi. Pilkada serentak 2018 salah satunya, kemudian juga Pilpres 2019. Ada kaitannya dengan bagaimana menguasai Jawa misalnya. Nah, mudah-mudahan setelah ini kembali normal itu dalam arti kita semua harus berdiri di atas Tunggal Ika, bukan kebinekaan. Kelompok-kelompok yang pro kebinekaan bukan berarti kemudian mereka menasbihkan dirinya sebagai kelompok yang paling suci dan paling benar. Saya rasa tidak juga. Besok itu Ahok divonis hukum, apapun keputusannya dihormati, gitu ya. Dan kita tidak perlu juga mengklaim atau menghubungkan vonis-vonis itu dengan kejadian-kejadian atau kepentingan-kepentingan tadi. Vonis adil buat yang suka kadang-kadang, tidak adil buat yang tidak suka ya Pak Yan. Tidak suka. Tapi itulah keputusan hakim. Nah itulah keputusan hukum di Indonesia. Ya mudah-mudahan saja tidak ada tebang pilih dan Indonesia berjalan lebih baik dari sekarang. Tadi ada pesan yang Bang Henry coba sampaikan bahwa seperti ada agenda politik 2018 Pilkada serentak, 2019 pemilihan presiden begitu. Berarti masyarakat Indonesia jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita. Karena justru itu hanya untuk menentukan memilih siapa nantinya. Padahal tapi efeknya jatuh ke masyarakat sendiri, terpecah tadi itu ya Bang. Salah satu hal yang menarik kan kemunculan media sosial sebetulnya. Nah, kemunculan media sosial ini kan saat ini kita tahu ada positifnya. Cuma kita tahu juga ada negatifnya. Saya ingatkan juga kepada masyarakat yang senang bermain media sosial bahwa media sosial tumbuh dari sebuah dunia maya yang terkadang realitasnya harus kita pertanyakan. Media sosial memiliki kekuatan sendiri, tapi kan kekuatannya media sosial diatur dari individu-individu yang memainkan media sosial itu sendiri. Jadi kalau kemudian muncul media sosial yang mengeluarkan hal-hal yang tidak baik ya sebenarnya tidak perlu diikuti. Nah, kembali lagi tuh Mas Jaki, masalah kepentingan politik tadi. Bagaimana kemudian gerakan-gerakan atau strategi-strategi politik tidak selalu dihubungkan dengan keinginan untuk memecah NKRI. Karena saya rasa kenyamanan bernegara ini juga harus ditimbulkan dari setiap individu warga masyarakat yang ada di Indonesia. Media sosial tadi saya teringat cerita dari negeri Arab begitu Bang Henry. Katanya bila seorang pencuri dikasih obor, dia akan leluasa begitu. Bila seorang bayi dikasih obor, dia bingung mau diapakan gitu. Tapi bila dikasih sama orang yang pintar, dia akan menggunakannya buat kebaikan. Nah, media sosial ini juga harus dimaknai sebagai satu hal yang digunakan untuk hal yang positif. Seperti itu juga ya, Pak Mas Doki ya. Ini juga untuk meluruskan kepada masyarakat, untuk cukuplah dengan permasalahan itu. Iya, jadi begini Bu. Jadi kalau kita bicara pengadilan besok,
dengan konteks sosial politiknya. Saya ingin berbicara sedikit tentang betapa pentingnya kita menjaga keragaman. Ya. Dan betapa pentingnya kita berbhinneka tunggal ika itu. Karena ternyata tidak banyak negeri muslim ya yang memahami antara pemahaman keagamaan Islam yang kompatibel dengan demokrasi. Itu tidak banyak. Di negara-negara lain itu banyak tumpah darah untuk berdemokrasi seperti ini. Jadi ini adalah sebuah proses yang matang, yang lama semuanya, sehingga kita menjadi seperti ini. Itulah yang harus kita rawat dan kita jaga. Oleh karena itu terkait dengan besok ada pengadilan, marilah kita semuanya menahan diri itu. Kita hormati proses hukum itu, kita terima bagaimana proses hukum itu terjadi besok, dengan catatan bahwa kami semuanya akan percaya terhadap hakim yang akan menentukan. Dan dampak sosial dan politiknya mari kita redam bersama-sama dengan cara kita bisa menahan diri. Konsep menahan diri saya kira tidak hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga diajarkan oleh teman-teman kita dari agama Kristiani. Konsep menahan diri yang paling bagus juga diajarkan oleh Buddha, diajarkan oleh Hindu, oleh semua agama. Bahkan teman-teman kita yang sekuler pun itu juga bisa menahan diri. Oleh karena itu menahan diri sangat penting untuk kita himbau terkait dengan putusan besok. Menahan diri tadi itu berarti besok kita menahan diri untuk tidak datang beramai-ramai, untuk juga memprovokasi massa yang ada di luar pengadilan. Kita tunggu saja hasilnya. Juga menahan diri untuk tidak memprovokasi di media sosial yang di media sosial itu. Pak Akhyar, sekaligus untuk menutup dialog kita malam hari ini. Ya, saya menghimbau apapun bentuk keputusan majelis hakim besok kita terima. Kalau pihak yang tidak puas, rakyat diwakili oleh jaksa, itu adalah lakukan upaya banding atau kasasi. Begitu juga pihak Pak Ahok kalau tidak puas keputusan besok ada upaya banding dan sudah kasasi. Ada proses yang mengatur ya? Ada proses. Tidak perlu, jangan sampai penyelesaian kasus hukum menimbulkan masalah hukum baru. Itu yang tidak dibenarkan. Nah, oleh karena itu saya juga menghimbau mudah-mudahan Pengadilan Jakarta Utara besok itu mengizinkan media untuk menyiarkan secara langsung. Sehingga mencegah juga masyarakat hadir ke sana. Kalaupun hadir, jangan menimbulkan tindak pidana yang baru yang saya katakan tadi. Jangan sampai menyelesaikan suatu masalah hukum, menimbulkan masalah hukum yang baru. Hari ini menurut saya, itu sudah ada keputusan. Tinggal membacakan, sama-sama kita tunggu dengan kepala dingin, berlapang dada kita hormati hakim. Karena hakim itu pada hakikatnya nanti dia akan mempertanggungjawabkan keputusan itu kepada Tuhannya. Keadilan berdasarkan ke Tuhan yang Maha Esa itu irah-irahnya. Karena sebagai wakil Tuhan di muka bumi, kita tentu harus percaya keputusan hakim besok adalah adil berdasarkan ketuhanan. Kalau tidak, dia nanti akan mempertanggungjawabkan di mata Tuhannya. Di dunia kita boleh tidak puas, banding, kasasi, dan PK. Dan hampir selama 3 bulan lebih ini, masyarakat Indonesia menunggu hasil dari persidangan, dan besok adalah momentum. Besok pula kita buktikan bahwa Indonesia itu tidak gampang terprovokasi. Indonesia itu percaya pada proses hukum. Indonesia itu satu. Setuju ya Pak Akhyar? Sangat setuju. Setuju Pak Mas. Setuju. Saya yakin pemirsa juga setuju. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya sudah hadir di Talk News. Saya Zaki Hussein, pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.